Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Manajemen Informasi akan menyampaikan sedikit materi tentang kepemimpinan. Nah, perkenalkan, kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada Vera Della Restu Pradwana, NIM 2019 008370. Yang kedua ada Muhammad Fauzana Suha, NIM 2019 008379. Yang ketiga ada Mardiati, NIM 2019 008384. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Vera Della Restu Pradwana. Nah, kepemimpinan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sistem pendukung keputusan. Yang kedua ada GIS membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada sistem pendukung eksekutif. Nah, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System itu adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dengan menggabungkan data, model-model, dan alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar. Nah, selanjutnya itu DSS tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada model driven DSS. Nah, model driven DSS ini tuh sistem yang dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak langsung dikendalikan dari divisi sistem informasi itu sendiri. Nah, kemampuan analisis dari DSS ini dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada dan kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang membuat model ini mudah untuk digunakan. Yang kedua itu ada data driven DSS. Nah, data driven DSS ini untuk menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan di dalam database yang besar. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada DSS database. Itu kumpulan data berjalan atau historis dari sejumlah aplikasi. Komponen ini digunakan untuk menanyakan atau menganalisis data. Database ini dapat berupa PC database atau massive database. Nah, yang keempat ada DSS software system. DSS software system ini tuh kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data seperti one line analytical processing tool, data mining tool, atau kumpulan dari model-model matematika dan analisa yang mudah untuk diakses oleh para pengguna DSS ini. Nah, yang kedua itu ada GIS membantu pengambilan keputusan. Nah, GIS itu sendiri itu tuh geografi informasi sistem. Nah, teknologi GIS ini tuh merupakan bagian dari keputusan lingkungan dari setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi baik lingkungan alam maupun lingkungan dunia yang kita bangun ini. Nah, tujuan dari GIS itu tadi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena di mana lokasi geografis merupakan suatu karakteristik penting dan kritikal dalam melakukan analisis. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor dari GIS. Nah, faktor yang pertama itu data yang relevan. Jadi, data yang ada itu tuh ada hubungannya langsung dengan persoalan yang sedang diteliti. Yang kedua, pengorganisasian data. Nah, pengorganisasian data ini tuh merupakan pengelompokan data. Dalam pengelompokan data ini dapat disajikan bentuk tabel maupun grafik. Dengan pengorganisasian bentuk tabel ataupun grafik itu akan mempermudah pemahaman mengenai data tersebut. Yang ketiga itu ada model pengambilan keputusan. Nah, itu merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan modal secara cepat, tepat, dan benar.
Yang keempat itu ada kriteria yang valid. Nah, kriteria yang valid itu kriteria yang sesuai dan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiati, NIM 2019 008384. Nah, di sini saya mau melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya membahas mengenai GIS dalam menangani data georeference. Nah, di data ini tuh ada 4. Nah, yang pertama itu data input. Nah, apa itu data input? Data input itu tuh data yang dikumpulkan selama survei yang dimasukkan dalam komputer. Jadi beberapa data yang sudah disurvei oleh beberapa orang terus dimasukkan ke dalam komputer yang dapat diperoleh dari penelitian bisa seperti penelitian lapangan, terus peta kantor, pemerintah, dan data citra penginderaan jauh. Data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tuh yang pertama data atribut dan yang kedua data spasial. Nah, data atribut itu tuh data yang ada pada suatu lokasi atau keruangan. Jadi itu tuh termasuk data yang di dalam ruangan. Contohnya itu seperti bukan di dalam ruangan tetapi itu seperti ruangan atau tempat gitu. Jadi contohnya kayak sawah, terus hutan, ladang, kayak gitu. Terus data atribut ini tuh bisa berupa kualifikasinya tuh ada 2 juga. Contohnya kualifikasi itu tuh seperti kekuatan di dalam pohon atau kuantitatif. Jadi lebih ke kuantitatif. Terus kalau ada jumlah pohon. Terus yang kedua itu kan ada data spasial. Nah, data spasial ini tuh data yang dapat menunjukkan lokasi atau ruang atau berbagai tempat di permukaan bumi. Data spasial ini disajikan dalam 2 bentuk, yaitu vektor dan raster. Terus yang kedua itu kan ada manajemen data. Jadi data-data yang sudah dikumpulkan di input tadi itu di manajemen data. Terus yang ketiga itu tuh memanipulasi dan analisis data. Jadi yang sudah diinput tadi terus manajemen data. Terus yang ketiga itu menganalisis analisis dari input yang didapat tadi. Jadi di sini tuh ada 3 jenis analisis. Itu ada analisis lebar, analisis penjumlahan atrimatika, sama analisis garis bidang. Nah, analisis lebar ini tuh yang mengelola data dari komputer untuk kemudian menghasilkan daerah atau tepian yang menghasilkan tepian sungai yang lebar. Terus yang kedua itu kan analisis penjumlahan atau atrimatika, menghasilkan penjumlahan. Jadi dari input tadi itu tuh dianalisis dan dijumlahkan, itu menghasilkan aritmatika, penjumlahan aritmatika. Terus yang ketiga analisis garis bidang. Pengelolaan data ini dapat digunakan dalam penentuan regional atau wilayah pada suatu radius tertentu. Terus yang terakhir itu kan output kan hasil dari input, manajemen data, dan analisis data.
Jadi ini tuh kayak kesimpulan dari 3 tadi. Sistem informasi geofence ini kemudian akan menginformasikan kepada pengguna data sehingga kemudian dapat dipakai sebagai dasar suatu pengambilan keputusan. Jadi ini tuh tahap akhirnya dari input, manajemen data, sama menganalisis. Terus slide selanjutnya mengenai kualitas data. Kualitas data ini ada 3. Yang pertama itu kan mikro komponen. Nah, mikro itu kan sudah dijelaskan di semester 3 kemarin. Itu mengenai suatu ilmu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi dan dapat mempelajari perilaku produsen, konsumen beserta penentuan harga pasar. Jadi ini tuh suatu yang menganalisis terus nanti itu bisa dimasukkan ke dalam data atau kualifikasi data kayak gitu. Terus yang kedua itu makro komponen. Jadi makro komponen itu tuh cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari cara bekerja atau mekanisme perekonomian suatu keseluruhan yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan faktor produksi yang tersedia agar terciptanya kemakmuran suatu data yang maksimal. Jadi ini tuh data-data yang sudah dikumpulkan tadi itu tuh kalau makro itu lebih efisien atau lebih mudah, biar lebih mudah kita melihat data-data yang sudah dikumpulkan tadi itu kita menggunakan makro komponen. Terus yang terakhir itu tuh user komponen. Jadi di sini tuh cara yang cepat untuk menyimpan data. Jadi data-data yang sudah dianalisis tadi, yang sudah ada kesimpulan itu tuh menyimpannya itu tuh di user komponen dari suatu analisis yang bisa dapat menyimpan data-data penting. Jadi ini tuh lebih cepat gitu. Terus yang slide selanjutnya itu mengenai manajemen data. Nah, manajemen data ini tuh ada 7. Yang pertama itu manajemen data kan ada memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, di sini tuh keuntungannya ada 7. Yang pertama itu pengendalian yang tersentralisasi. Terus yang kedua itu tuh data dapat dibagi secara efisien. Yang ketiga independen data. Terus yang keempat itu implementasi mudah. Jadi data itu tuh lebih mudah atau dapat diimplementasikan lebih efisien, lebih mudah gitu. Terus yang kelima itu tuh kegagalan dapat dikendalikan. Jadi kalau manajemen data itu meminimalisir kegagalan suatu data. Terus yang terakhir itu tuh sudut pandang pengguna. Nah, kan itu tadi keuntungannya. Nah, di sini sekarang kerugiannya atau kelemahannya manajemen data itu ada 3. Biayanya itu lebih tinggi. Terus yang kedua itu kompleksitas bertahan. Terus yang keempat resiko tersentralisasi. Jadi resikonya itu lebih tinggi gitu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan presentasi selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Pertama, atribut editing function. Yang kedua ada atribut query function, dan selanjutnya ada integrate analysis of
spatial and attribute data itu ada 5, yaitu yang pertama retrieval, classification, measurement, yang kedua ada overlay operation, yang ketiga ada neighborhood operation, yang keempat ada convectivity function, yang kelima ada output formatting. Sistem pendukung eksekutif atau ACE yaitu satu jenis dari manajemen informasi. Sistem dimaksud untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya internal dan eksternal, keterangan relevan untuk bertemu goal strategis dari organisasi. Ciri-ciri sistem informasi untuk eksekutif, yaitu sistem informasi eksekutif dirancang untuk mempertemukan informasi dengan kebutuhan eksekutif, atau walaupun user dari sistem informasi eksekutif tidak terpaku pada eksekutif saja. Dan selanjutnya menyediakan tracking dan kontrol terhadap key organisasional performance. Selanjutnya bisa mengetahui gaya kepemimpinan dari seorang individu eksekutif. Dan selanjutnya ada terdiri dari grafik yang sangat fleksibel untuk alternatif dari presentasi layar di dashboard. Selanjutnya didesain untuk menyediakan data secepatnya untuk pengambilan keputusan yang penting. Selanjutnya menyediakan highlight pada data atau informasi yang tidak sesuai standar perusahaan. Selanjutnya menyediakan drill down informasi secara lengkap dan cepat. Selanjutnya menyediakan solusi berdasarkan fakta yang tersedia. Faktor-faktor penentu keberhasilan ACE yaitu ada 8. Yang pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Yang kedua, sponsor operasi. Dan yang ketiga, staf jasa informasi yang sesuai. Yang keempat, teknologi informasi yang sesuai. H atau W dan S atau W, tidak lebih dan tidak kurang. Yang selanjutnya, manajemen data. Dan yang keenam, kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Yang ketujuh, manajemen atas penolakan organisasi. Yang terakhir, manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Perbedaan sistem informasi manajemen atau SIM, sistem pendukung keputusan atau DSS, dengan sistem informasi eksekutif, yaitu secara prinsip sistem informasi eksekutif di mana ACE dirancang untuk membantu eksekutif untuk manajer senior untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan strategis di masa yang akan datang. Sedangkan SIM merupakan sistem yang dirancang untuk menangani dan membantu manajer menengah dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyampaikan laporan-laporan yang dihasilkan secara periodik. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah tipe lain pada sistem informasi komputer yang dirancang untuk mendukung dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.